Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramandika. Pada video ini saya akan melanjutkan sebuah materi dari siklus akuntansi, yaitu buku besar. Oke, apa sih itu buku besar? Buku besar adalah buku utama dalam sistem akuntansi yang menyimpan semua akun perusahaan, menyediakan informasi terperinci tentang semua transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi teman-teman, buku besar ini adalah siklus kedua dari akuntansi setelah jurnal umum. Nantinya semua transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum akan diketahui saldo akhirnya di buku besar ini. Oke, kemudian fungsi dari buku besar. Fungsi utama dari buku besar adalah sebagai pencatatan, yaitu untuk mencatat saldo dan transaksi untuk setiap akun. Dan kemudian yang kedua, fungsinya sebagai pengendalian untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian dari keuangan. Dan yang terakhir yaitu sebagai laporan keuangan untuk menyediakan data untuk laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi buku besar ini itu nantinya digunakan sebagai data untuk neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah siklus akuntansi setelah buku besar ini. Jadi, buku besar ini nantinya dijadikan sebagai bahan untuk membuat laporan neraca saldo. Oke, kemudian kita masuk ke struktur-struktur dari buku besar. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana struktur? Nah, maksudnya adalah bagian-bagian dari yang tercakup di dalam buku besar. Yang pertama ada tanggal. Tanggal apa? Ya, tanggal transaksi terjadi. Misalkan transaksi sekian terjadi di tanggal 1 Januari. Transaksi kedua terjadi di tanggal 3 Januari dan seterusnya. Kemudian setelah tanggal ada keterangan. Misalkan di tanggal sekian transaksinya apa, dan di tanggal sekian transaksinya apa, misalkan di tanggal 1 Januari transaksinya ada kas, ada pendapatan dan lain sebagainya. Kemudian ada debit dan juga ada kredit. Debit ini adalah jumlah yang dibebankan pada akun. Sedangkan kredit adalah jumlah yang dikreditkan pada akun. Yang terakhir ada saldo. Nah, saldo ini adalah saldo dari akun setelah transaksi. Perlu diketahui juga jika ada sebuah transaksi yang bersifat pengeluaran kas atau pengeluaran uang, maka saldonya nanti dicatat di kredit. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada kas masuk atau pokoknya transaksi-transaksi yang bersifat masuk lah, itu nantinya saldonya dicatat di debit. Oke, kemudian kita masuk ke proses pencatatan dari buku besar ini. Yang pertama yaitu kita identifikasi transaksinya. Nah, kita identifikasi akun yang terlibat dari jurnal umum. Kemudian setelah itu kita posting. Kita susun transaksinya ke akun yang sesuai dalam buku besar. Setelah kita posting, kita hitung saldonya. Nah, dari setiap transaksi itu, saldonya kita hitung dan hingga nantinya kita mendapat saldo akhir dari transaksi tersebut. Setelah itu kita review dan kita verifikasi. Sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar. Oke, kemudian di sini ada kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam proses pencatatan buku besar ini. Yang pertama yaitu salam tidak sesuai, yaitu saldo akhir biasanya tidak cocok dengan jumlah yang diharapkan. Dan kemudian selanjutnya ada pencatatan ganda, yaitu transaksi dicatat lebih dari sekali. Misalkan transaksi tanggal sekian nantinya dicatat lagi di tanggal sekian. Itu kan nggak boleh karena nantinya akan mempengaruhi
neraca saldo. Dan yang terakhir di sini ada kesalahan debit atau kredit. Kesalahannya seperti apa? Misalkan kita di jurnal umum transaksi sekian itu ditaruh di debit, tetapi di buku besar ini kita tulisan di kredit. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi neraca saldonya. Maka dari itu dibutuhkan review dan verifikasi untuk mengetahui apakah ada kesalahan dari pencatatan buku besar ini. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Buku besar adalah alat penting untuk mengelola dan memantau akun perusahaan, memastikan akurasi dan konsistensi data keuangan, dan juga mendukung pembuatan laporan keuangan yang akurat. Jadi, jika laporan keuangan itu ingin akurat, maka dibutuhkan buku besar ini, dibutuhkan siklus akuntansi dan buku besar ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.